Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 1501 Serangan Tanah Suci. Tuan, menurut sumber yang dapat dipercaya, mata dewa ke-9 baru-baru ini memperoleh warisan perlombaan pengolah surga dari zona Tongtai. Dewa Lord Stellar Aspect berkata dengan semangat. Wajah Yu Liuping membeku, matanya melebar, dan tekanan tak terlihat mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Tidak kusangka itu dia, Zhao Feng. Yu Liuping merasa sulit untuk menahan kegembiraannya. Semua petunjuk menunjukkan bahwa orang yang memiliki hubungan terbesar dengan kematian Yu Heng adalah Zhao Feng. Orang yang paling ingin dibunuh Yu Liuping juga adalah Zhao Feng. Perlombaan cahaya hanyalah fokus sementara dari kemarahannya. Ketika Anda berada di sisi Tuhan Surga, saya tidak dapat membunuh Anda. Tetapi sekarang Anda telah menyerahkan diri Anda ke depan pintu rumah saya. Aku akan membuatmu merindukan kematian. Suara Yu Liuping terdengar seram dan dingin. Tuan, menurut informasi yang kami kumpulkan, Zhao Feng memperoleh warisan perlombaan mending surga dari zona Tongtai dan menerima peningkatan kekuatan yang signifikan. Ini mungkin hampir di surga ketiga. Dewa Lord Stellar Aspect berpikir sejenak sebelum berbicara, matanya gelap. Ketika Bei Minghui pertama kali menangkap Zhao Feng telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Setelah itu, Zhao Feng telah membuat segala macam permintaan di kerajaan ilahi ras warisan surga, memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya, dan sekarang, dia telah memperoleh warisan dari perlombaan mending surga. Dari sini, dewa-dewa Stellar Aspect menduga bahwa kekuatan Zhao Feng hampir mencapai surga ketiga. Oh, benar-benar mata dewa ke-9. Yu Liuping secara bertahap menjadi tenang kembali. Meskipun dia sangat ingin membalas dendam, dia tidak bisa kehilangan alasannya atas hal seperti itu. Sekarang Zhao Feng hampir sekuat surga ketiga, dan mengingat bahwa dia bersama lembah senja perlombaan cahaya serta Xin Wuheng, berurusan dengannya akan agak bermasalah. Yang terpenting, Tanah Suci Dewa Ilusi juga mengejar mata dewa ke-9 dan mengawasi zona Cixing. Jika mereka menyerang kerajaan Dewa Ras Cahaya dan menarik perhatian Tanah Suci, mereka hanya akan membuat situasi menjadi lebih buruk. Daripada menyerang diri kita sendiri, mengapa tidak membiarkan Tanah Suci berfungsi sebagai barisan depan? Yu Liuping bergumam. Secara bertahap, dia menutup matanya dan mulai menghitung. Dia tidak bisa memprediksi apapun tentang mata dewa ke-9, tapi dia memiliki kekuatan untuk secara tak terlihat mempengaruhi dan mendorong faksi di zona Cixing, termasuk Tanah Suci. Tanah Suci Dewa Ilusi memiliki banyak mata-mata di zona Cixing. Yu Liuping memahami Dao of Destiny dan berhasil membocorkan informasi secara halus kepada salah satu anggotanya yang penting. Di Tanah Suci Dewa Ilusi, di dalam istananya yang melingkar, dewa-dewa Dreamcaller tiba-tiba bangkit setelah menerima pesan. Saya ingin masalah ini dirahasiakan sepenuhnya. Jangan katakan masalah ini kepada orang lain. Setelah memberikan perintah ini kepada bawahannya yang terpercaya, God Lord Dreamcaller menghubungi pria berjubah kuning itu. Pria berjubah kuning itu adalah dewa-dewa ras Dewa Ilusi yang telah mengikuti Xin Wuheng, dan dia saat ini berada di dekat kerajaan Dewa Ras Cahaya. Ada dua dewa-dewa yang tidak dikenal. Kompatibilitas garis keturunan pada mereka agak rendah, jadi garis keturunan ini mungkin ditanamkan. Mereka mungkin anggota perlombaan warisan surga? Pria berjubah kuning itu mengirim pesan. Setelah mempelajari ini, dewa-dewa Dreamcaller secara praktis yakin bahwa mata dewa ke-9 tersembunyi di dalam kerajaan Dewa Ras Cahaya. Mata dewa ke-9 sebenarnya bersembunyi di wilayah perlombaan cahaya, dan alasan Xin Wuheng untuk membantu perlombaan cahaya adalah salah, karena dia benar-benar akan menyelamatkan mata dewa ke-9. Selain itu, faksi Heaven's Legacy Rache yang tersembunyi di dalam Cixing Zone tidak selemah yang kubayangkan. God Lord Dreamcaller mulai berpikir. Karena perlombaan warisan surga terlibat, dia harus mempertimbangkan dengan hati-hati pilihannya. Berita penting seperti itu tiba dengan begitu tiba-tiba bukanlah kebetulan. Perlombaan warisan surga mungkin telah mendorongnya. Tidak lama kemudian beberapa orang muncul di aula. Kamu tahu lokasi mata dewa ke-9? Apakah informasinya dapat diandalkan? Seorang pria berambut ungu dan menyihir memancarkan aura aneh bertanya. Dreamcaller, jelaskan situasinya, kata seorang wanita tua yang agak montok dengan rambut biru. Yang lain mengungkapkan ekspresi antisipasi.
Di mana God Lord Nightren? God Lord Dreamcaller bertanya. Dewa-dewa Nightren adalah ahli surga ketiga dari generasi yang lebih tua dan sangat kuat. Dia baru saja pergi bepergian belum lama ini, kata wanita tua itu dengan acuh tak acuh. Oke, kalau begitu aku akan terus terang. Mata Dewa ke-9 terletak di dalam kerajaan Dewa Perlombaan Cahaya, tetapi faksi ras legasi surga mungkin bersembunyi di dalam bayang-bayang. God Lord Dreamcaller memiliki ekspresi acuh tak acuh saat suaranya bergema di aula. HMPH, mereka terlalu meremehkan tanah suci Dewa Ilusi. Fraksi Heaven's Legacy Rache yang tersembunyi di Thunderstorm Canyon baru-baru ini dihancurkan. Anggota ras warisan surga yang bersembunyi di balik bayangan tidak mungkin sekuat itu. Petik 2. Anggota eselon atas mulai berdiskusi. Ini adalah zona Cixing, dan tanah suci Dewa Ilusi tidak takut pada faksi di sini. Namun, ras warisan surga sangat licik, jadi mereka harus berhati-hati. Setelah beberapa lama, mereka membuat rencana. Haruskah kita memberitahu Yang Mulia Nethercloud? Pria yang menyihir itu tiba-tiba bertanya. Akan ada cukup waktu untuk memberitahu Yang Mulia setelah kami memastikan bahwa mata Dewa ke-9 sebenarnya ada di dalam kerajaan Dewa Perlombaan Cahaya, kata Dewa-Dewa Dreamcaller dengan tegas. Raja Dewa Nethercloud adalah ahli terkuat dari tanah suci Dewa Ilusi. Ketika diketahui bahwa mata Dewa ke-9 telah muncul di zona Tongtai, Raja Dewa Nethercloud pergi. Meskipun mereka tidak dapat memastikan apakah mata Dewa ke-9 berada di zona Tongtai, mereka yakin bahwa itu tidak ada di zona Cixing, karena mereka telah mencari di zona tersebut selama bertahun-tahun. Ayo pergi, mulailah secara diam-diam mengerahkan kekuatan kami. God Lord Dreamcaller memerintahkan. Banyak anggota Tanah Suci Dewa Ilusi menerima pesan rahasia dan mulai keluar. Dalam Light Rache Divine Kingdom, Twilight Valley menghela nafas lega dan tersenyum pada Zhao Feng. Zhao Feng telah memainkan peran penting dalam menghancurkan rencana Heaven's Legacy Rache dengan menutup celah tersebut. Twilight Valley sebenarnya telah berpikir untuk meninggalkan zona Cixing untuk mantra, tetapi dengan Zhao Feng di sini untuk memperbaiki lubang spasial apapun, dia tidak lagi harus takut invasi dari Heaven's Legacy Rache. Twilight Valley duduk di samping pohon waktu dan mulai menanam. Bertarung dengan Yu Liu Ping sangat menguras tenaga. Zhao Feng juga memasuki masa pengasingan yang singkat. Setelah memperbaiki lubang spasial untuk pertama kalinya, dia mulai memahami beberapa hal baru. Dia sudah berada di puncak surga pertama. Jika dia menemukan wawasan baru, yang terbaik adalah dia berhenti untuk mengolah dan merenungkannya. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia bahkan bisa menggunakan kesempatan itu untuk dengan lancar masuk ke surga kedua. Di dalam jubah ruang waktu, kucing kecil pencuri, naga penghancur hitam, dan lainnya juga berkultivasi, menggunakan sumber daya yang diperoleh dari Master Balai Jiwa Kuno. Bagaimanapun, Master Balai Jiwa Kuno adalah dewa-dewa dari faksi Bintang 5, dan dia bahkan berkolusi dengan ras warisan surga. Dia telah memiliki banyak sumber daya. Di luar kerajaan Dewa Perlombaan Cahaya, Xin Wuheng dan Grand Elder memutuskan untuk tinggal selama beberapa bulan. Jika tidak ada hal aneh terjadi, mereka berencana untuk pergi. Namun, setengah bulan kemudian, Xin Wuheng dan Grand Elder tiba-tiba merasakan beberapa energi yang kuat dengan cepat mendekati. Keduanya berdiri dan segera memberitahu Zhao Feng dan Twilight Valley tentang apa yang sedang terjadi. Sekelompok segera muncul, melayang di udara. Tuan-tuan yang baik dari Tanah Suci Dewa Ilusi, untuk alasan apa Anda datang ke sini? Xin Wuheng melangkah maju dan bertanya. Tapi dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Tanah Suci Dewa Ilusi mungkin telah belajar tentang mata Dewa ke-9. Mungkin ketika Zhao Feng mengunjungi Giant God Hall, mata-mata Tanah Suci Dewa Ilusi telah menyadarinya. Xin Wuheng, kamu sebenarnya menyembunyikan sesuatu dari Tanah Suci dan diam-diam berkolusi dengan mata Dewa ke-9. God Lord Dreamcaller memiliki ekspresi muram saat dia berteriak. Dengan melakukan ini, kamu akan membawa malapetaka ke Giant God Hall, di seluruh zona Cixing, kata wanita tua berambut biru itu. Bekerja samalah dengan kami untuk menangkap mata Dewa ke-9 dan Tanah Suci tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh, kata pria menyihir dengan suara feminin. Tanah Suci Dewa Ilusi mengekspos segalanya dan memancarkan aura yang mengesankan. Dari tiga pembicara, Dewa-Dewa Dreamcaller dan wanita tua berambut biru adalah Dewa Surga ketiga, otoritas kedua di Tanah Suci hanya setelah Dewa Raja Nethercloud. Pria yang menyihir itu adalah puncak surga kedua, tetapi karena dia bisa berdiri di samping dua Dewa Surga ketiga ini, kekuatannya tidak dapat diremehkan.
Xin Wuheng dan Grand Elder dikejutkan oleh tekanan luar biasa yang dilepaskan oleh dewa-dewa tanah suci dewa ilusi. Dewa-dewa Dreamcaller, setelah melihat tatapan ragu-ragu di mata Xin Wuheng dan Grand Elder, tahu bahwa mata dewa ke-9 berada di dalam kerajaan dewa ras cahaya. Memilih, Xin Wuheng, nasib balai dewa raksasa bergantung sepenuhnya pada keputusanmu. Dewa-dewa Dreamcaller dengan dingin berbicara, sikapnya sama sekali berbeda dari hasrat yang pernah dia tunjukkan pada Giant God Hall. Ekspresi Xin Wuheng dan Grand Elder redup. Tanah suci dewa ilusi benar-benar tumpul, bahkan menggunakan balai dewa raksasa untuk mengancam mereka. Pusaran spasial muncul di dekat Xin Wuheng dan Grand Elder. Masuk, Xin Wuheng berseru, dan dia dan Grand Elder memasuki kerajaan dewa balap cahaya. Dia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan pilihannya. Baiklah, Xin Wuheng, Anda akan menyesali pilihan Anda. Mata dewa Lord Dreamcaller dingin dan parah. Dia tidak berharap Xin Wuheng membuat pilihan semacam ini. Sementara itu, di dalam Light Rache Divine Kingdom, Xin Wuheng dan Grand Elder muncul di tempat terlarang Light Rache. Saudara Zhao, balai dewa raksasa telah berbuat salah padamu. Xin Wuheng menghela nafas. Tanpa bantuan Zhao Feng, Giant God Hall tidak akan pernah bisa mengatur dirinya sendiri. Dengan demikian, Xin Wuheng lebih suka balai dewa raksasa mengalami krisis daripada menyerah Zhao Feng. Selain itu, perilaku tanah suci dewa ilusi telah membuatnya sangat tidak bahagia. Saat dia membuat keputusan, dia mengirim pesan kepada semua orang di Giant God Hall, memberitahu mereka untuk pindah ke kerajaan ilahi dan bersiap untuk pergi. Itu belum pasti, perlombaan warisan surga mungkin ada di balik ini. Ekspresi Zhao Feng tenang, dan dia tidak menyalahkan apapun. Dia telah menduga bahwa kemungkinan besar ras warisan surga yang akan menyerang pertama kali setelah menyadari identitasnya, tetapi sebaliknya, tanah suci dewa ilusi datang. Dan selain itu, situasi saat ini tidak seburuk itu. Akan sangat mudah bagi Zhao Feng untuk meninggalkan tempat ini. Tapi Xin Wuheng dan anggota Light Rache akan menderita sebagai gantinya. Selain itu, Giant God Hall membutuhkan waktu untuk bergerak. Bersantai, mereka akan membutuhkan waktu sebelum mereka bisa masuk, kata Twilight Valley. Kerajaan Dewa Perlombaan Cahaya memiliki level yang sangat tinggi, dan Tanah Suci Dewa Ilusi tampaknya tidak mengirim Raja Dewanya. Dan selain itu, Zhao Feng memiliki kemampuan untuk memperbaiki dimensi. Singkatnya, situasinya tidak seburuk yang terlihat. Semuanya, tolong bantu dirimu sendiri dengan sumber daya dari Kerajaan Dewa Perlombaan Cahaya, kata Twilight Valley dengan murah hati. Tapi sebenarnya, itu hanya Zhao Feng, Xin Wuheng, dan Grand Elder. Meskipun Tanah Suci sangat kuat, pihak mereka sendiri tidak lemah. Mereka dapat menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kekuatan dan kultivasi mereka, membuat mereka lebih mampu menghadapi segala jenis bahaya. Zhao Feng memasuki kerajaan Dream Divine dan menggunakan otoritasnya sendiri untuk memperluas faksi bawahannya. Ada banyak ras dari 50 besar, dan bahkan 20 teratas, dalam alam mimpi kuno, dan ada juga beberapa dewa-dewa. Ledakan, bang, jatuh. Ledakan besar-besaran mulai bergema melalui Light Rache Divine Kingdom. Tanah Suci Dewa Ilusi telah memulai serangannya. Di luar, banyak dewa kuno dari Tanah Suci Dewa Ilusi dan 7 atau 8 Dewa Langit Pertama dan Dewa Langit Kedua menyerang Kerajaan Dewa Ras Cahaya. God Lord Dreamcaller dan sesama pemimpinnya melayang di udara, belum bergabung dalam pertempuran. Di samping, beberapa Master Arai sedang meletakkan Arai ofensif. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos? Dewa Lord Dreamcaller dengan tenang bertanya. Kerajaan ilahi ini sangat tangguh, dan juga memiliki pemilik. Ini akan memakan waktu sekitar setengah bulan, jawab Master Arai. Setengah bulan terlalu lama. God Lord Dreamcaller mendengus dan kemudian menyerang ke depan. Wanita tua berambut biru mengikuti dari belakang. Dua Dewa Langit ketiga tiba-tiba menyerang Kerajaan Dewa Ras Cahaya. Dalam sekejap, dunia di sekitar Light Rache Divine Kingdom mulai bergetar dan bergoyang. Bab 1502 terus bergeser. Semua orang di dalam Light Rache Divine Kingdom merasakan dunia bergetar, dan pikiran mereka menjadi tidak tenang. Mereka sangat menyadari kekuatan Tanah Suci. Dua Dewa Langit ketiga memimpin grup, dan ada 8 Dewa Langit pertama dan kedua, dan banyak lagi dewa-dewa setengah langkah dan dewa kuno kelas atas. Tapi ini bahkan bukan keseluruhan kekuatan Tanah Suci, hanya kekuatan yang bisa mereka kumpulkan dalam waktu singkat.
ada juga anggota yang tertinggal untuk menjaga Tanah Suci Dewa Ilusi, dan Raja Dewa Nethercloud dari Tanah Suci Dewa Ilusi juga belum muncul. Saya takut kerajaan ilahi akan ditembus tidak kurang dari 10 hari. Twilight Valley adalah yang paling jelas tentang situasi Light Rache Divine Kingdom. Bahkan dengan pengaruh hukum waktu, 10 hari hanyalah 1000 beberapa hari kultivasi, periode yang benar-benar singkat untuk dewa-dewa. Dalam periode waktu ini, Zhao Feng membenamkan dirinya dalam kitab suci Primal Chaos, mengolah energi Primal Chaos. Dia baru saja memperoleh pemahaman dasar tentang energi Primal Chaos, dan masih ada beberapa celah antara energi Primal Chaos dan energi Beiming Hui. Selain itu, ia memiliki sebagian pikirannya untuk mempelajari mata Dewa Impian. Yang membuatnya bingung adalah bahwa mata Dewa Impian sekarang bahkan lebih kuat daripada ketika pertama kali berevolusi, seolah-olah masih dalam proses berkembang. Tentu saja, ini mungkin salah persepsi dari Zhao Feng. Mungkin itu karena dia tidak memahami mata spiritual Tuhannya ketika pertama kali berevolusi dan perlahan menjadi mahir dengannya. Bagaimanapun, secara logis, mata dewa setinggi yang bisa didapat seseorang. 10 hari berlalu dengan cepat. Ledakan dan getaran tidak pernah berhenti. Mereka pada akhirnya akan masuk, jadi mari kita buka pintu masuk untuk mereka, Zhao Feng tiba-tiba berkata. Semua orang terkejut. Saat membuka pintu masuk untuk musuh terdengar agak tidak masuk akal, Zhao Feng benar. Bagaimanapun, Tanah Suci pada akhirnya akan melanggar kerajaan ilahi, jadi lebih baik membiarkan mereka masuk untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada kerajaan ilahi. Baik, Twilight Valley mengangguk. Di luar, anggota Tanah Suci yang menyerang kerajaan ilahi tiba-tiba merasakan riak energi hukum ruang angkasa. Titik yang mereka serang tiba-tiba robek dengan sendirinya, menunjukkan celah. Melalui celah ini, mereka bisa melihat pemandangan kerajaan ilahi. Mereka benar-benar membuka kerajaan ilahi sendiri. Hati-hati dengan jebakan. Mata keruh wanita tua berambut biru itu bersinar. Bersiaplah untuk masuk. Dewa-dewa Dreamcaller juga memikirkan kemungkinan ini. Tetapi karena kerajaan ilahi telah terbuka dengan sendirinya, mereka tidak bisa tidak masuk. Selama mereka berhati-hati, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan lawan. Iya, anggota Tanah Suci Dewa Ilusi bersiap untuk membentuk arai. Ini adalah satu-satunya cara agar mereka tetap berguna dalam pertempuran berikutnya. Tidak butuh waktu lama sebelum semua pasukan Tanah Suci Dewa Ilusi selesai mempersiapkan dan menyerbu ke kerajaan Dewa Ras Cahaya. Berhenti, tapi mereka tidak maju jauh sebelum God Lord Dreamcaller tiba-tiba memerintahkan mereka untuk berhenti. Di kejauhan, bumi surgawi Yuan Qi yang tebal sedang berputar, menutupi area itu dalam kabut tebal sehingga sens ilahi dari Dewa Surga ketiga sangat terbatas. Ini jelas pekerjaan pengendali kerajaan ilahi? Mungkin ada penyergapan di dalam? God Lord Dreamcaller memanggil. Mereka harus berhati-hati di kerajaan ilahi musuh. Biarkan aku pergi dan lihat skema macam apa yang mereka buat. Pria menyihir itu mengajukan diri. Baik, God Lord Dreamcaller mengangguk. Pria yang menyihir itu adalah puncak surga kedua yang kuat, dan kemahirannya dalam ilusion Dao bahkan melebihi miliknya. Selain itu, pria tersebut juga memiliki skill rahasia yang menjadikannya pilihan ideal untuk menjadi pelopor. Pria yang menyihir itu segera memimpin 4 dewa langit pertama menuju kabut. Xin Wuheng, Penatua Agung, Dewa-Dewa Cheng Yun, dan beberapa keturunan dewa-dewa balap cahaya setengah langkah keluar dari kabut. HMPH, Xin Wuheng, aku tidak tahu dari mana kamu mendapat keberanian untuk berani dan menentang Tanah Suci. Pria menyihir itu mendengus. Suara mendesing. Dia pergi berperang dengan Xin Wuheng. Kedua belah pihak segera terlibat dalam pertempuran. Dalam sekejap, semua jenis energi melesat ke seluruh dunia. Bumi runtuh dan mengerang sementara angin menderu-deru dan awan bergolak. Xin Wuheng, hari ini, aku akan mengakhiri hidupmu, teriak pria menyihir, dan kemudian tubuhnya menjadi halus, bersinar dengan warna pelangi. Di sisi lain, Xin Wuheng mengaktifkan garis keturunan ras dewa raksasa, berubah menjadi raksasa 10.000 kaki yang memancarkan tekanan besar. Tetapi dalam hal garis keturunan, ras dewa ilusi sebenarnya sedikit lebih tinggi dari ras dewa raksasa, dan dalam hal kekuatan dan kultivasi pribadi, pria yang menyihir itu masih lebih kuat dari Xin Wuheng. Sebenarnya Xin Wuheng yang takut pada pria menyihir itu. Dalam kabut di belakangnya, Zhao Feng tidak menyerang, terus mengamati medan perang. Dia adalah mata dewa ke-9, begitu dia muncul, Tanah Suci Dewa Ilusi akan memanggil semua kekuatannya untuk menyerang.
Meskipun kekuatan Xin Wuheng lebih lemah, di kerajaan Dewa Perlombaan Cahaya, medan menguntungkan mereka. Zhao Feng sama sekali tidak khawatir. Twilight Valley adalah inti dari kerajaan ilahi, mengendalikan seluruh situasi. Di bawah kendalinya, surga bumi Yuan Qi mengalir ke tubuh anggota di sisi mereka, dan lebih mudah bagi mereka untuk menggunakan energi dunia. Sementara itu, musuh dilemahkan di segala aspek. Semakin lama pertempuran ini berlangsung, semakin menguntungkan pihak Zhao Feng. Mati, pria menyihir itu mengeluarkan kipas perak. Mengayunkannya, dia melepaskan badai perak yang melolong. Angin kencang perak ini mengobarkan cahaya bintang perak, yang menyebar keluar seperti awan bubuk. Ini adalah energi ilusion Dao. Saat Xin Wuheng menyentuh cahaya bintang perak ini, dia segera merasakannya menembus ke dalam jiwanya. Namun, jumlah cahaya bintang perak yang telah menembus jiwanya sedikit jika dibandingkan dengan rekan-rekannya. Niat jiwa mereka untuk sesaat terganggu oleh kekuatan ini, dan ketidaknormalan mulai muncul dalam tindakan mereka. Bahkan dengan bantuan Twilight Valley, mereka perlahan-lahan mulai didorong mundur. Ketika sisi ras Dewa Raksasa dan ras Cahaya didorong mundur, beberapa dari mereka terluka, salah satunya adalah Xin Wuheng. Bagaimanapun, dia menghadapi musuh yang melampaui dia dalam setiap aspek. Pria yang menyihir itu juga mengawasi keadaan pertempuran secara keseluruhan. Di belakang, kekuatan lain dari Tanah Suci Dewa Ilusi tidak bisa menahan senyum. Tidak buruk, dia mengerti bagaimana mengawasi keadaan keseluruhan pertempuran dan memastikan bahwa itu tetap di bawah kendalinya. Bibir God Lord Dreamcaller melengkung menjadi senyuman yang mempesona. Saat ini, mereka bertempur di tempat terbuka sementara musuh mereka tetap dalam bayang-bayang. Apa yang perlu dilakukan Tanah Suci Dewa Ilusi adalah menghancurkan rencana musuh mereka sambil membayar harga terkecil. Senior Twilight Valley, bersiaplah untuk serangan balik. Zhao Feng tersenyum. Sebelum membuka kerajaan Dewa Perlombaan Cahaya, mereka semua telah membahas dan merencanakan strategi. Mata kiri Zhao Feng mulai berdebar-debar dengan Ai Inten, cahaya melamun melonjak keluar. Pada saat yang sama, tanda pada jiwa semua petarung di pihak mereka mulai berkedip. Ini adalah simbol mata dewa yang ditempatkan Zhao Feng pada mereka semua. Energi jiwa yang bisa menghancurkan semua meletus dari tanda mata dewa ini. Saat energi jiwa ini muncul, cahaya bintang perak yang telah menembus ke dalam jiwa mereka langsung dilenyapkan, memungkinkan niat jiwa mereka pulih. Pada saat yang sama, dunia tiba-tiba bergeser, dan tekanan di pihak musuh tiba-tiba meningkat. Berat dan energi ruang waktu turun ke tubuh mereka, mendorong kultivasi mereka lebih rendah lagi. Ini adalah kerajaan Dewa Perlombaan Cahaya. Dengan Twilight Valley di sini, dia bisa mengubah seluruh dunia dan mengontrol ruang dan waktu. Serangan balik, Xin Wuheng berteriak. Mata semua orang berkedip. Didukung oleh energi dunia, mereka menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Pasukan Tanah Suci Dewa Ilusi terperangkap oleh perkembangan mendadak ini. Xin Wuheng bahkan berhasil mengalahkan pria yang menyihir itu. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya tekanan di pihak musuh. Pembalikan mendadak ini menyebabkan kekuatan Tanah Suci Dewa Ilusi meringis. Saatnya tubuh tua ini melakukan beberapa pekerjaan. Wanita tua berambut biru itu tiba-tiba berbicara. Dia melambaikan tangan, mengeluarkan susunan yang sudah lama disiapkan. Di tengah susunan ini adalah kain sutra giok emas. Setelah Arai diaktifkan, energi hukum yang kuat mulai meresap ke dalam dimensi. Pria yang menyihir itu sangat senang. Apa yang sedang terjadi? Dorongan dari dimensi telah melemah. Xin Wuheng melihat sesuatu yang aneh. Yang lainnya berada dalam situasi yang sama. Peningkatan kekuatan yang diberikan kerajaan Dewa Perlombaan Cahaya pada mereka telah melemah. Begitu juga dengan tekanan pada musuh. Tanah Suci Dewa Ilusi telah menyusun susunan khusus yang memengaruhi kendali saya atas kerajaan ilahi ras cahaya. Suara Twilight Valley bergema di benak Xin Wuheng, Zhao Feng, dan yang lainnya. Tentu saja, susunan khusus ini hanya dapat mempengaruhi area terbatas, bukan seluruh kerajaan ilahi, tetapi area ini cukup untuk menutupi lokasi pertempuran. Sepertinya Tanah Suci Dewa Ilusi telah dipersiapkan dengan sangat baik, gumam Zhao Feng. Meskipun wanita tua berambut biru dari Tanah Suci Dewa Ilusi belum mengambil bagian dalam pertempuran, dia memainkan peran yang sama sebagai Twilight Valley, mempengaruhi pertempuran dengan mempengaruhi dunia. Zhao Feng mengalihkan pandangannya ke kain sutra giok emas di tengah susunan. Itu adalah fragmen artefak leluhur luar angkasa. Mata Zhao Feng bersinar.
Di dalam jubah ruang waktu, fragmen artefak leluhur ruang Zhao Feng bergetar. Jelas bahwa kedua fragmen ini milik artefak leluhur yang sama. Pada saat ini, beberapa sosok mengambang di luar kerajaan Dewa Perlombaan Cahaya. Tuan, kapan kita akan menyerang? God Lord Stellar Aspect mengirim pesan. Mata Yu Liuping tertutup saat dia menghitung dan meramal. Setelah sekian lama, dia akhirnya berbicara. Tidak perlu terburu-buru, mereka baru saja mulai bertengkar. Tidak ada pihak yang menghabiskan banyak tenaga. Petik 2. Tuan, jika kita tidak memberitahu Tuhan Surga, bukan? Dewa Lord Stellar Aspect memiliki kekhawatiran lain dalam pikirannya. Pemimpin ras warisan surga adalah ras warisan surga, dan meskipun mereka sekarang telah menemukan mata Dewa ke-9, mereka belum melaporkannya. Rencana Tuhan Surga awalnya tidak termasuk mata Dewa ke-9. Munculnya mata Dewa ke-9 adalah suatu kebetulan. Bahkan tanpa mata Dewa ke-9, saya yakin bahwa Dewa Langit masih bisa berhasil, Yu Liuping dengan tenang berkata. Sebelum kemunculan mata Dewa ke-9, perlombaan warisan surga telah mencapai tahap akhir dari rencananya. Tentu saja, dia terutama ingin membunuh Zhao Feng untuk membalaskan dendam cucunya. Jika Dewa Langit mengetahui tentang masalah ini, dia mungkin akan menangkap Zhao Feng, bukan membunuhnya. Sebaliknya, mata Dewa ke-9 ini adalah variabel yang sangat besar. Jika kita tidak bisa memanfaatkannya untuk diri kita sendiri, lebih baik dimusnahkan agar tidak mempengaruhi rencana kita. Jika Tuhan Surga datang mengajukan pertanyaan, saya akan bertanggung jawab atas segalanya. Yu Liuping menambahkan. Dewa-dewa Stellar Aspect sedikit lega mendengar Yu Liuping mengatakan ini. Pada saat ini, mata Yu Liuping bersinar dengan cahaya yang tajam. Tanah Suci Dewa Ilusi akan segera memulai fase serangan berikutnya. Bab 1503 Mata Dewa ke-9 yang mengerikan. Di dalam kerajaan Dewa Perlombaan Cahaya, wanita tua berambut biru mengambil tindakan, sekali lagi membalikkan jalannya pertempuran. Pasukan Tanah Suci telah pulih dan memulai serangan balik. Tapi ini baru permulaan. Kalian semua, masuk ke pertempuran. Dewa-dewa Dreamcaller berpaling ke banyak dewa-dewa setengah langkah dan dewa kuno kelas atas di sisinya. Mereka sudah berada di arai mereka. Jika mereka menyerang bersama, mereka bisa melepaskan kekuatan yang mengesankan. Beberapa lusin anggota mengoperasikan 3 arai besar untuk bergerak menuju medan perang. Setiap arai memiliki 7 atau 8 ahli dari level Subdewa Lord. Ketika mereka bekerja sama untuk melepaskan kekuatan arai, mereka agak lebih kuat dari Dewa Surga pertama. Ini juga berarti bahwa para ahli yang memasuki lapangan ini seperti 3 Dewa Langit pertama dewa yang bergabung dalam pertempuran. Kekuatan ini cukup untuk secara instan memperluas keunggulan Tanah Suci dan memungkinkannya untuk menghancurkan musuhnya. Biarkan saya melihat gerakan apa yang tersisa. Mata indah God Lord Dreamcaller tertuju ke depan. Dia meminta dewa kuno dan dewa-dewa setengah langkah ini memasuki pertempuran untuk memaksa musuhnya bergerak. Meskipun Tanah Suci kuat, ini adalah wilayah musuh dan mereka tidak bisa sembarangan. God Lord Dreamcaller tidak meremehkan musuhnya dan sangat berhati-hati dalam pertempuran ini. Kekuatan ras dewa raksasa dan ras cahaya tidak panik saat melihat ketiga arai ini mendekati medan perang. Dalam kabut di belakang mereka, Zhao Feng tersenyum. Sekarang giliranmu untuk memasuki lapangan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Jubah ruang waktunya mengepak, di mana 3 klonnya muncul. Saat ini, Zhao Kong, Zhao Wang, dan Zhao Wan semuanya adalah Dewa Langit pertama. Zhao Wang dan Zhao Wan baru saja menerobos dan belum berpartisipasi dalam pertempuran besar. Ini adalah kesempatan sempurna untuk membuat mereka marah. Ketiganya keluar dari kabut untuk mendukung perlombaan cahaya dan ras dewa raksasa. Ketiganya adalah pria yang menyihir itu tampak bingung. Ketiganya tidak ada dalam laporan intelijen mereka. Pada saat ini, 3 klon Zhao Feng menggunakan kemampuan garis keturunan mata mereka. Pisau luar angkasa ekstrim, pedang dari piercing metal. 3 klon membentuk teknik garis keturunan mata yang kuat dan menyerang 3 formasi yang dikirim oleh Tanah Suci. Mereka semua adalah keturunan mata dewa? Pria yang menyihir itu khawatir. Dia bahkan menduga bahwa ketiganya mungkin dari faksi keturunan Dewa Mata. Tapi kapan ras dewa raksasa atau ras cahaya punya waktu untuk membangun hubungan dengan faksi seperti itu? Mereka sebenarnya punya sekutu seperti ini? God Lord Dreamcaller juga tidak mengharapkan lawannya untuk membalas dengan cara seperti itu.
Keturunan dari 8 mata Dewa Agung biasanya memiliki garis keturunan yang agak tipis, membuat mereka lebih lemah daripada keturunan ras Dewa Ilusi. Namun, ketiganya cukup tangguh, terutama Zhao Kong. Dia adalah orang pertama yang menjadi dewa-dewa, dan mata kuasi Dewa Mata tingkat Space Time menempatkannya jauh di atas yang lain. Dan lawan mereka hanyalah kelompok Dewa Kuno dan Dewa Setengah Langkah yang berkumpul bersama dalam susunan. Langkah tak terduga dari musuhnya ini membuat God Lord Dreamcaller lebih berhati-hati, dan dia memutuskan untuk menunggu dan melihat sebelum dia memberi perintah lagi. Ledakan, bang, jatuh. Ketiga keturunan Dewa Mata masing-masing memiliki artefak ilahi dengan kualitas tertinggi, dan dengan teknik garis keturunan mata tingkat tinggi mereka segera memanfaatkannya. Susunan Dewa Ras Dewa Ilusi Kuno dan Dewa-Dewa Setengah Langkah berulang kali didorong mundur. Zhao Kong bahkan punya waktu untuk sesekali menyerang pria yang menyihir itu dan melepaskan tekanan dari Xin Wuheng. Twilight Valley, yang masih mengendalikan pohon waktu, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bagus. Sebenarnya, dia bisa memobilisasi kekuatan level dewa-dewa di kerajaan ilahi untuk bergabung dalam pertempuran, tapi itu akan mengalihkan perhatiannya, menyebabkan dia kehilangan pijakan dalam perjuangan dengan wanita tua berambut biru. Itu yang terbaik jika Zhao Feng bisa menangani rencana musuh sendiri. Istirahat. Zhao Kong mengaktifkan artefak ilahi kualitas tertingginya dan Ice of Space Time-nya, membentuk bilah perak yang sangat panjang dan ramping. Suara mendesing, bang. Saat pedang itu muncul, pedang itu menembus ruang dan langsung mengenai barisan musuh dan meledakkannya. Orang-orang yang mengendalikan RI langsung memucat, memuntahkan darah saat mereka buru-buru mundur. Tanpa formasi, mereka secara alami tidak memiliki kekuatan untuk melawan Zhao Kong. Membunuh. Wajah tampan Zhao Kong terasa dingin, dan matanya berdenyut penuh energi. Satu pedang space kecil demi satu terbang di udara. Dewa kuno peringkat 9 langsung terbunuh oleh salah satu bilah ini, tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Di sisi lain, Zhao Wan dan Zhao Wang juga mendominasi lawan mereka. Tidak butuh waktu lama sampai mereka juga merusak susunan yang menentang mereka. Situasi saat ini sangat menguntungkan bagi perlombaan cahaya, tetapi tidak ada dari mereka yang tampak sangat bahagia. Bagian selanjutnya tidak akan mudah untuk ditangani. Zhao Feng mengalihkan fokusnya ke God Lord Dreamcaller. Tanah Suci masih memiliki Dewa Langit ketiga Dewa Dreamcaller menunggu di sayap, dan di sampingnya masih ada 3 surga kedua dan 1 surga pertama. Kekuatan dewa-dewa ini jauh melebihi jumlah kerajaan Dewa Ras Cahaya. Zhao Feng bisa menahan dewa-dewa Dreamcaller, tetapi dia tidak bisa berbuat banyak melawan dewa-dewa Tanah Suci Dewa Ilusi lainnya. Dengan demikian, Zhao Feng masih tidak bisa bergerak sembarangan. Dia perlu melemahkan musuhnya sedikit lebih lama. Begitu dia keluar, musuh mungkin akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Pria berjubah kuning di sisi Tanah Suci tiba-tiba menyerang ke depan untuk menyerang Zhao Kong. Dia mengulurkan telapak tangannya, menembakkan beberapa telapak tangan energi kuning tua yang menghancurkan serangan Zhao Kong. Pak, terima kasih telah menyelamatkan kami. 4,5 langkah dan Dewa Kuno yang tersisa dipenuhi dengan rasa syukur saat mereka mundur dengan tergesa-gesa. Jika Tuan berani mencampuri urusan Tanah Suci Dewa Ilusi, kami tidak akan sopan. Pria berjubah kuning itu berteriak saat dia dengan ganas menyerang Zhao Kong. Telapak tangan kuning tua energi bergemuruh ke depan, dan setiap kali telapak tangan ini hancur, mereka akan berubah menjadi kabut kuning gelap yang memenuhi area tersebut. Penjara surga ilusi, pria berjubah kuning itu tiba-tiba membentuk mantra. Kabut kuning tua langsung berada di bawah kendalinya dan mulai berkumpul di Zhao Kong. Zhao Kong merasakan ada yang tidak beres dan mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Semakin banyak kabut yang melekat pada Zhao Kong, energi ilusion Dao di dalamnya mempengaruhi pola pikirnya. Tetapi pada saat ini, niat jiwa yang kuat melonjak keluar dari tubuh Zhao Kong. Niat jiwa ini secara alami adalah milik Zhao Feng. Secara spiritual, petir yang tak terhitung jumlahnya menyerang kabut kuning, melenyapkannya. Apa? Pria berjubah kuning itu segera mundur, merasakan bahaya dari maksud jiwa ini. Tetapi pada saat yang sama, dia sangat marah karena serangannya telah hancur. Kalau tidak, dia bisa saja membunuh Zhao Kong. Itu maksud jiwa lagi. Tapi orang yang bersembunyi di belakang tidak ikut serta dalam pertempuran. Apakah tujuan mereka untuk mengakhiri pertempuran? Ekspresi God Lord Dreamcaller menjadi gelap, dan kemudian dia berteriak, "Kamu banyak, masuk ke sana." Dia sekali lagi memerintahkan serangan skala besar.
Dia ingin melihat rencana seperti apa yang dimiliki musuhnya kali ini. Pada saat yang sama, mata dari dua dewa langit kedua dan satu puncak dewa surga pertama di sisi dewa-dewa Dreamcaller mulai berbinar. Apakah ini akhirnya waktunya untuk mengerahkan kekuatan? Wanita tua berambut biru itu tersenyum. Selain dewa-dewa Dreamcaller, semua anggota Tanah Suci Dewa Ilusi lainnya sedang dikirim ke medan pertempuran. Kekuatan yang kuat ini jauh lebih dari yang bisa ditangani oleh kekuatan Light Rache Divine Kingdom. Satu-satunya pilihan adalah mundur. Apakah dia sudah melihatku? Zhao Feng mencatat secara mental. Sejak awal, dia telah mencoba untuk menarik pertempuran dan melemahkan musuh. Bagaimanapun, ini adalah kerajaan Dewa Perlombaan Cahaya, jadi pasukannya sendiri bisa pulih lebih cepat. Tapi God Lord Dreamcaller telah mengetahui rencana ini dan meluncurkan serangan yang kuat. Jika Zhao Feng tidak ikut campur sekarang, mereka hanya bisa mundur. Bagaimanapun, kekuatan musuh secara keseluruhan lebih kuat. Mundur, Zhao Feng tiba-tiba memanggil. Ras Dewa Raksasa, Perlombaan Cahaya, dan klon Zhao Feng semuanya memasang ekspresi ketakutan dan mulai melarikan diri. Apakah itu semuanya? God Lord Dreamcaller terkekeh. Dia berpikir bahwa mereka masih akan memiliki beberapa kartu truf, tetapi pada akhirnya, mereka mundur begitu saja. Setelah mereka, jangan biarkan satupun pergi. Dewa Lord Dreamcaller berteriak. Banyak ahli Tanah Suci Dewa Ilusi berangkat mengejar. Tapi God Lord Dreamcaller tetap di belakang, mengamati seluruh medan perang, siap menanggapi variabel yang tidak diketahui. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Xin Wuheng, Tetua Agung, Dewa Lord Cheng Yun, dan yang lainnya semua mundur ke dalam kabut tebal. Pasukan Tanah Suci Dewa Ilusi datang mengejar. Biarkan aku. Zhao Feng tiba-tiba menyerang ke depan. Dalam menghadapi kekuatan musuh yang sangat besar ini, satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah campur tangan secara pribadi atau mundur. Tetapi Zhao Feng tidak mungkin mundur. Ini hanyalah cara untuk membingungkan musuhnya. Pilihan sejatinya adalah menyerang. Dan Zhao Feng harus membuat musuhnya lengah dan memberikan pukulan berat kepada mereka, memperkecil jarak kekuatan. Jadi, Zhao Feng tidak bisa menahan diri. Dreamification, energi asal di mata kiri Zhao Feng melonjak dengan gila-gilaan, kabut melamun memuntahkan ke wilayah sekitarnya. Mata Dewa ke-9, Zhao Feng, pria yang menyihir, Dewa Lord Dreamcaller, dan yang lainnya berseru kaget. Tujuan mereka dalam operasi ini tidak lain adalah mata Dewa ke-9, dan sekarang, akhirnya muncul. Tapi ini terlalu mendadak. Mundur. God Lord Dreamcaller merasakan ada yang tidak beres dan segera berteriak. Tapi masih sedikit terlambat. Segala sesuatu di sekitar Zhao Feng untuk jarak tertentu menjadi tertutup warna-warna indah. Pada saat ini, kondisi semua orang tiba-tiba anjlok, dan mereka semua entah kenapa merasa dalam bahaya. Bahkan anggota ras cahaya dan ras dewa raksasa memiliki sensasi ini. Memadamkan, Zhao Feng mengulurkan tangan, kekuatan pikirannya mengalir ke dalam pikiran tertentu. Energi aneh turun ke dunia. Suara mendesing. Tubuh Dewa Langit pertama, Dewa Tanah Suci Dewa Ilusi entah kenapa lenyap. Pada saat yang sama, Dewa Surga kedua di sebelahnya menjadi kabur dan tidak jelas. Tidak, Dewa Surga kedua berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Suara mendesing, tubuhnya pun lenyap. Beberapa dewa-dewa setengah langkah dan dewa kuno di sampingnya juga menghilang seperti gelembung pecah. Dreamification Zhao Feng adalah kemampuan area. Dia memiliki pasukannya sendiri yang mundur sehingga dia bisa mengerahkan efek maksimum dari kemampuan ini dalam waktu sesingkat mungkin. Ini agar hanya musuh yang tersisa di bidang penglihatannya. Dan kemunduran mereka juga menyebabkan musuh menurunkan pertahanan mereka. Ini apa yang terjadi? Pemandangan yang mengerikan ini membuat semua anggota Tanah Suci menggigil ketakutan. Dalam sekejap, kurang dari setengah pasukan sub-dewa-dewa yang dibawa oleh Tanah Suci telah terbunuh. 2 dewa langit pertama telah terbunuh, serta 1 dewa surga kedua. Apakah ini kemampuan mata dewa ke-9? Suara pria penyihir itu bergetar, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya sendiri menjadi kabur. Oh tidak, dia segera mulai membakar energi garis keturunannya dan mundur. Berhenti. Pada saat ini, dewa-dewa Dreamcaller tiba-tiba menyerang dari belakang. Bab 1504 Pembalikan Besar dalam Pertempuran. Serangan mendadak Zhao Feng telah membuat para anggota Tanah Suci lengah.
Selain itu, kemampuan Dreamification telah mengejutkan dan menakuti mereka, membuatnya semakin efektif. Berhenti, God Lord Dreamcaller, yang tidak bergerak selama ini, tidak bisa lagi duduk diam. Dia yakin bahwa kemampuan mata dewa ke-9 tidak bisa terlalu absurd. Kalau tidak, Zhao Feng akan menggunakannya sejak awal untuk memusnahkan semuanya. Saat memasuki kisaran Dreamification, dewa-dewa Dreamcaller menyadari bahwa garis keturunan ras dewa ilusi dan energi hukum mampu menahan energi aneh. Jangan panik, kemampuan mata dewa ke-9 bisa dilawan. Dewa Lord Dreamcaller berteriak. Dewa-dewa Dreamcaller memiliki pengaruh signifikan di Tanah Suci, dan kata-katanya memiliki efek menenangkan bawahannya yang panik dan ketakutan. Begitu mereka memahami metodenya, mereka mulai melawan impian Zhao Feng. Meski begitu, Zhao Feng sudah berhasil menangani Tanah Suci Dewa Ilusi dengan pukulan berat. Paling tidak, dia telah memperkecil jarak kekuatan secara signifikan. Serangan balik, Zhao Feng berteriak. Sekarang, saat Tanah Suci Dewa Ilusi masih agak ketakutan dan gelisah, adalah saat terbaik untuk melakukan serangan balik. Dia pergi untuk menyerang God Lord Dreamcaller. Dia adalah satu-satunya yang mampu melakukannya di sisinya. HMPH, jadi ternyata hanya kamu yang ada di kabut. God Lord Dreamcaller tertawa. Dia telah berspekulasi sepanjang waktu tentang berapa banyak ahli atau jebakan yang mungkin disembunyikan di kabut. Tetapi ternyata, ketika dia meluncurkan serangan berskala besar, hanya Zhao Feng yang muncul. Meskipun Zhao Feng telah menimbulkan kerugian besar di Tanah Suci Dewa Ilusi dengan serangan mendadaknya, setidaknya mereka sekarang tahu berapa banyak musuh yang ada. Dalam situasi ini, Tanah Suci Dewa Ilusi masih memiliki keuntungan. Pedang petir kesengsaraan Primal Chaos. Zhao Feng tidak membuang waktu untuk berbicara. Energi Primal Chaos di tangannya berkumpul menjadi pedang gelap dan berat yang berderak dengan energi petir kesengsaraan. Dengan ayunan pedang, dia melepaskan tekanan kuat dan energi dari hukum ruang waktu di God Lord Dreamcaller. Dia segera menyingkirkan ketidakpeduliannya. Zhao Feng tidak hanya memiliki mata dewa yang kuat, dia sendiri sangat kuat dan memiliki teknik yang hebat. God Lord Dreamcaller dengan ringan menjauh, menghindari serangan Zhao Feng. Pada saat yang sama, pita 5 warna muncul di tangannya. Pita itu memancarkan 5 warna dan membawa kekuatan ilahi yang menakjubkan, melingkari Zhao Feng. Tapi Zhao Feng cepat dan gesit, menghindari serangan pertama. Kamu agak cepat. God Lord Dreamcaller sedikit tersenyum dan kemudian segera meningkatkan kekuatannya. Ledakan, desir, pita 5 warna terbelah menjadi 5 pita cerah yang menyerang Zhao Feng. Dalam situasi ini, bahkan Zhao Feng merasa sulit untuk menghindar kecuali dia melarikan diri begitu saja. Membunuh, Zhao Feng mulai dengan gila menebas pedang petir kesengsaraan Primal Chaos. Beberapa gelombang energi Primal Chaos Tribulation Lightning bertabrakan dengan 5 pita terang. Badai energi yang mengerikan yang diciptakan oleh pertempuran ini membuat semua orang mundur. Dalam bentrokan pertama, Zhao Feng menjadi yakin bahwa dewa-dewa Dreamcaller bahkan lebih kuat dari Dewa Kaisar Emas. Niat jiwa Dewa Lord Dreamcaller sangat kuat, dia terampil dalam Soul Dao, dan serangannya cepat dan gesit. Namun, Zhao Feng menjadi lebih kuat sejak saat itu. Dalam 1 lawan 1, dia benar-benar mampu melawannya. Tapi sekarang, masalah krusialnya adalah bagaimana cara menang. Karena God Lord Dreamcaller lebih kuat dari God Lord Golden Emperor, membunuhnya akan agak sulit. Zhao Feng mengalihkan pandangannya ke yang lain yang berkelahi dan wanita tua berambut biru di kejauhan. Ledakan, bang, jatuh. Dunia bergetar, dan kekuatan ilahi yang kacau merajalela saat anggota dari kedua belah pihak bertempur. Zhao Feng telah berhasil menimbulkan kerugian yang signifikan dengan penggunaan mata dewanya secara tiba-tiba. Tetapi sisi yang berlawanan, selain 2 dewa langit ketiga dan pria yang menyihir, masih memiliki 3 dewa langit kedua dan 1 dewa-dewa langit pertama. Pada saat ini, Grand Elder Balai Dewa Raksasa dan 3 klon Zhao Feng berurusan dengan 3 dewa langit kedua, tetapi mereka masih agak tertekan. Pria menyihir itu sedang ditangani oleh Xin Wuheng, dan sisanya telah diserahkan kepada keturunan Light Rache. Tapi pada akhirnya, Tanah Suci Dewa Ilusi masih memiliki keuntungan yang cukup besar. Nak, kamu masih punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain saat bertarung denganku? Wajah Dewa Lord Dreamcaller membeku. Dia dipaksa untuk mengakui bahwa Zhao Feng lebih kuat dari yang dia perkirakan, tetapi meskipun begitu, perhatian Zhao Feng yang terganggu oleh pertempuran lain adalah pertunjukan pengabaian yang terang-terangan yang menurutnya sangat memalukan. HMPH,
God Lord Dreamcatcher dengan dingin mendengus, garis darah kuno yang kuat meletus dari tubuhnya. Tubuh God Lord Dreamcatcher langsung menjadi halus, permukaannya ditutupi oleh cahaya pelangi yang memberinya aura yang sangat misterius dan mulia. Tidak hanya itu, sepotong es kristal muncul di tangannya yang memancarkan hawa dingin yang menakutkan. Saat kristal es ini muncul, wilayah sekitarnya tertutup lapisan tipis es. Fragmen artefak leluhur, mata Zhao Feng berbinar. Mati. God Lord Dreamcatcher mengumpulkan energi garis keturunannya dan menyerbu maju dengan fragmen artefak ancestral. Dewa-dewa Dreamcatcher terutama mengembangkan hukum mimpi, dan dia tidak cocok dengan sifat fragmen ini. Namun, fragmen artefak leluhur terlalu langka, dan itu tidak seperti dia hanya bisa mendapatkan satu yang memiliki sifat yang sama. Dan bahkan jika ciri dari fragmen artefak leluhur berbeda, fragmen artefak leluhur masih lebih kuat dari artefak ilahi dengan kualitas tertinggi. Betapa galaknya! Wajah Zhao Feng menegang saat dia mengayunkan pedang petir kesengsaraan Primal Chaos berulang kali, tetapi dia gagal memperlambat serangan dewa-dewa Dreamcatcher. Suara mendesing. Zhao Feng mulai mundur. Dia mungkin memiliki mata dewa ke-9, tapi tingkat kultivasinya masih terlalu rendah. Bagaimana mungkin dia bisa melawan God Lord Dreamcatcher? Wanita tua berambut biru terus mengoperasikan barisannya saat dia mengamati medan perang. Meskipun mereka berdua adalah dewa langit ketiga, dewa-dewa mimpi sebenarnya yang lebih kuat, meskipun secara teknis dia adalah junior wanita tua itu. Apakah ini semua kemampuan yang dimiliki mata dewa ke-9? Tangan kanan dewa-dewa Dreamcatcher mengendalikan 5 pita yang menyerang Zhao Feng dari berbagai sudut sementara kristal es di tangan kirinya memancarkan energi hukum es yang tak ada habisnya untuk menghalangi gerakan Zhao Feng. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng memiliki hukum waktu dan dapat memengaruhi God Lord Dreamcatcher, dia pasti sudah ditangkap. Saat mereka bertarung, Zhao Feng dan dewa-dewa Dreamcatcher semakin dekat dan lebih dekat ke wanita tua berambut biru. Primal Chaos Lightning Vortex. Zhao Feng tiba-tiba menggunakan keterampilan bertahannya. Energi Primal Chaos di sekitarnya menciptakan bola hitam pekat yang bergerak dengan energi Tribulation Lightning. Anda memiliki keterampilan pertahanan tingkat ini? God Lord Dreamcatcher secara alami dapat mengatakan bahwa Primal Chaos Lightning Vortex Zhao Feng sangat tidak biasa. Tunggu, dia hanya berpura-pura bukan tandinganku. God Lord Dreamcatcher tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika Zhao Feng memiliki keterampilan pertahanan tingkat ini, dia bisa menggunakannya sejak awal. Tidak perlu didorong ke tempat lain. Satu-satunya penjelasan adalah Zhao Feng ingin datang ke sini. Oh tidak, God Lord Dreamcatcher melirik wanita tua berambut biru di dekatnya dan langsung memiliki firasat buruk. Dia segera menyuruh 5 pita ditembakkan ke arah bola hitam. Primal Chaos Lightning Vortex melepaskan energi Tribulation Lightning dan Primal Chaos secara bersamaan, satu menghancurkan dan satu melahap. God Lord Dreamcatcher sangat kuat, jauh lebih kuat dari God Lord Golden Emperor. Primal Chaos Lightning Vortex tidak bisa menahan serangannya dan mulai berubah bentuk. Tetapi di dalam Primal Chaos Lightning Vortex, Zhao Feng tidak memperhatikan. Mata kirinya mengintip ke dalam barisan di bawah kendali wanita tua itu. Menghilang. Mata kiri Zhao Feng terfokus pada bagian kritis tertentu dari formasi tersebut. Saat energi asal dan kekuatan pikirannya mulai beredar, dia mengembangkan ide yang kuat. Dalam sekejap, kemampuan realisasi Zhao Feng diaktifkan. Bagian dari inti larik menghilang begitu saja, menyebabkan seluruh larik menjadi berantakan. Serangan balasan yang kuat meledak dari dalam. Berdebar, berdebar. Wanita tua itu terpaksa mundur beberapa langkah, darah mengucur dari bibirnya. Pada saat yang sama, garis abu-abu melesat ke tengah larik. Garis abu-abu itu langsung mencapai kain sutra batu giok emas itu dan kemudian berubah menjadi kucing abu-abu keperakan yang tersenyum licik. Tidak, fragmen artefak leluhurku, wanita tua itu berteriak. Kucing kecil pencuri mengangkat cakarnya, melepaskan energi siling. Setelah melemahkan fragmen artefak ancestral, ia mengambilnya dan menembaknya. Kerja bagus, kucing pencuri kecil. Zhao Feng tidak bisa menahan senyum. Tujuannya adalah kemenangan, dan karena God Lord Dreamcatcher sulit untuk dibunuh, dia harus memulai dari tempat lain. Sekarang, arainya telah dihancurkan dan fragmen tipe space dicuri. Energi tak terlihat tiba-tiba menghilang dari dimensi. Pada saat yang sama, kendali Twilight Valley atas kerajaan ilahi mulai kembali.
Pasukan Tanah Suci Dewa Ilusi segera sekali lagi menderita di bawah tekanan besar dunia, sementara pasukan kerajaan Dewa Ras Cahaya menerima dorongan besar dalam kekuatan. Zhao Feng, kamu benar-benar menggunakan rencana keji seperti itu? God Lord Dreamcaller menggerutu, tubuhnya gemetar dan giginya bergemeretak. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa. Tubuhnya meledak dengan energi Primal Chaos saat dia melepaskan diri dari 5 pita God Lord Dreamcaller. Bahkan jika Dewa-Dewa Dreamcaller adalah Dewa Surga ketiga, dia masih agak tertekan dalam kerajaan Dewa Ras Cahaya. Namun, Zhao Feng tetap memilih untuk tidak berbenturan langsung dengan Dewa-Dewa Dreamcaller. Menggunakan hukum ruang waktu, Zhao Feng kembali ke medan perang utama sebagai seberkas cahaya perak. Sekarang susunan Tanah Suci Dewa Ilusi telah rusak, semua anggotanya sekali lagi ditekan dengan keras. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan kultivasi, kekuatan Light Rache Divine Kingdom secara bertahap mulai berada di atas angin. Pada saat ini, Zhao Feng menyerang. Targetnya, pria yang menyihir? Tidak, pria yang menyihir itu masih takut pada mata Dewa ke-9 Zhao Feng. Sekarang Zhao Feng menyerangnya, ketakutan menguasai pikirannya. Primal Chaos Lock. Zhao Feng melepaskan energi Primal Chaos yang luar biasa dan menyatukan kedua tangannya. Energi Primal Chaos langsung berubah menjadi torrents kacau yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi pria itu dan mulai menarik kembali. Pria itu melambaikan kipas peraknya, melepaskan satu badai perak demi satu, tetapi Primal Chaos Zhao Feng tidak tergoyahkan dan terus menarik kembali. Pria yang menyihir itu sudah terluka, dan sekarang, dengan kerajaan ilahi menekannya, dia tidak mampu melawan Primal Chaos Lock dan akhirnya ditangkap di dalamnya. Mati. Zhao Feng mengepalkan tangan kanannya, dan aliran energi yang kacau semakin terbatas. Selain itu, mereka mulai bergerak dengan energi Tribulation Lightning. Di bawah energi Primal Chaos dan energi Tribulation Lightning, pria menyihir itu dilenyapkan. Zhao Feng menatap titik ledakan, cahaya aneh di matanya, dan kemudian dia menoleh ke Dewa Lord Dreamcaller, yang datang untuk mengejar. Sekarang, kamu tidak lagi cocok untuk kami. Zhao Feng tersenyum tipis. Sekarang, pihak mereka yang memiliki keuntungan dalam kerajaan Dewa Ras Cahaya, sementara musuh mereka sangat ditekan. Dan dengan kematian puncak Dewa Langit kedua, Xin Wu Heng sekarang dibebaskan untuk melawan orang lain. Dalam jangka panjang, Tanah Suci Dewa Ilusi pasti akan kalah. Bab 1505 Penipuan. Wajah cantik God Lord Dreamcaller telah berubah menjadi seringai jahat. Jelas bahwa dia merasa agak tidak berdaya. Membunuh. Zhao Feng berteriak. Dia tidak bisa menunjukkan belas kasihan sekarang. Karena musuhnya ada di belakang, sudah sepantasnya dia menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Zhao Feng dan anggota lain di sisinya menyerang ke depan. Ledakan. Bang. Ledakan yang mengguncang bumi bergema di seluruh kerajaan ilahi. Hanya dalam beberapa saat, kekuatan Tanah Suci Dewa Ilusi telah menderita korban yang parah. Mundur. God Lord Dreamcaller hanya bisa memberikan perintah ini. Mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk menang. Satu-satunya hal yang akan dicapai terus berjuang adalah meningkatkan korban mereka. Pasukan Tanah Suci segera mundur. Pasukan Light Rache Divine Kingdom secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi dan melanjutkan pengejaran. Saat melarikan diri, anggota Tanah Suci Dewa Ilusi mulai membangun luka. Bahkan God Lord Dreamcaller terluka beberapa kali oleh serangan Zhao Feng. Wanita tua berambut biru itu mengesampingkan untuk mempertahankan susunannya dan melindungi yang lain, sehingga jumlah kematian sebenarnya sangat kecil. Pada akhirnya, pasukan Tanah Suci akhirnya mundur ke celah dan bersiap untuk melarikan diri dari kerajaan Dewa Ras Cahaya. Tetapi pada saat ini, celah itu perlahan mulai pulih, jelas di bawah kendali Twilight Valley. Cepat dan hentikan dia. God Lord Dreamcaller segera memanggil saat dia menyerang ke depan. Wanita tua berambut biru mengikuti di belakang, bersiap untuk bekerja sama dengan God Lord Dreamcaller untuk mencegah celah ditutup. Tetapi sebelum mereka berdua bisa mendekati celah, gelombang energi yang menakutkan datang dari dunia luar. Kekuatan ilahi ini sangat mengerikan sehingga bahkan dua Dewa Langit ketiga merasa mereka dalam bahaya. Tidak baik, kembali. God Lord Dreamcaller dan wanita tua berambut biru mengaktifkan skill bertahan mereka saat mereka mundur dengan tergesa-gesa. Ledakan. Bang. Gelombang besar kekuatan ilahi putih meledak melalui celah tersebut. Kekuatan mengerikan memiliki jangkauan yang sangat besar dan menghancurkan semua yang ada di dalamnya.
Bahkan celah di kerajaan Dewa Perlombaan Cahaya dipaksa menjadi air mata yang sangat besar oleh ledakan ini. Dua Dewa Langit ketiga dari Tanah Suci, bahkan setelah mencoba sekuat tenaga untuk bertahan dan menghindar, masih menderita luka yang signifikan. Siapa ini? Dua Dewa Langit ketiga memuntahkan darah, wajah mereka memucat. Kekuatan di kedua sisi bisa melihat dunia luar melalui luka menganga di sisi kerajaan ilahi. Apa yang mereka lihat adalah kapal perang kuno dan megah berwarna hitam dan abu-abu. Di atas kapal perang ini ada platform penembakan emas besar yang ditutupi karakter misterius dari Heaven's Legacy Rache dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Jelas bahwa serangan barusan datang dari platform penembakan ini. 4 tetua yang usang mengapit platform tembak. Sekilas terlihat jelas bahwa ini semua adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Perlombaan warisan surga, God Lord Dreamcaller terkejut dan marah saat dia menatap 4 tetua di kapal perang. Namun, keempat tetua ini hanya memberi God Lord Dreamcaller sekilas sebelum mengalihkan perhatian mereka ke Zhao Feng. Dewa-dewa Stellar Aspect, Zhao Feng mengenali salah satu dari 4. Penatua yang mencengkeram tongkat perak tidak lain adalah dewa-dewa Stellar Aspect. Tapi God Lord Stellar Aspect diposisikan ke belakang. Zhao Feng mengalihkan pandangannya ke salah satu tetua terkemuka. Tetua ini juga menatap Zhao Feng, matanya terbakar oleh kegembiraan, amarah, dan keinginan yang mendidih untuk membunuh. Anggota Light Rache Divine Kingdom semua khawatir dan ketakutan. Ras warisan surga telah muncul dengan pintu masuk yang mendominasi yang membuat mereka semua terintimidasi. Kamu berani menyerang Tanah Suci Dewa Ilusi? God Lord Dreamcaller tiba-tiba berteriak. Perlombaan warisan surga hanya menyerang setelah pasukan Tanah Suci mendekati celah. Jika mereka tidak waspada, bahkan surga ketiga seperti mereka akan terluka parah. Karena Tanah Suci Dewa Ilusi tidak bisa mendapatkan mata Dewa ke-9, serahkan semuanya pada kami. Yu Liuping mengabaikan nada suara Dewa Lord Dreamcaller dan berbicara dengan acuh tak acuh. God Lord Dreamcaller, saya menyarankan Anda untuk meninggalkan tempat ini, atau Anda akan menjadi orang yang menanggung konsekuensinya. Dewa-dewa Stellar Aspect dengan dingin mengancam. God Lord Dreamcaller, mari mundur sekarang. Situasi saat ini tidak baik untuk kita. Wanita tua berambut biru itu juga menasihati. Tanah Suci Dewa Ilusi baru saja bertempur dalam pertempuran besar dengan pasukan kerajaan Dewa Ras Cahaya, dan mereka bahkan telah dikalahkan dan dipaksa untuk melarikan diri. Sementara itu, kekuatan ras warisan surga yang tiba-tiba muncul berada dalam kondisi puncak dan bahkan telah datang dengan sangat siap. Bertarung dengan mereka hanya membawa masalah pada diri sendiri. Anggota Tanah Suci Dewa Ilusi secara bertahap mulai mundur ke samping untuk mengamati pertempuran dari kejauhan. Yu Liuping melirik untuk terakhir kalinya pada kekuatan Tanah Suci Dewa Ilusi yang jauh sebelum mengabaikan mereka sepenuhnya. Dia tahu bahwa Tanah Suci Dewa Ilusi belum sepenuhnya menyerah, tetapi mereka juga tidak dapat menyerang Tanah Suci Dewa Ilusi tanpa provokasi. Jika tidak, mata Dewa ke-9 mungkin bergabung bersama dengan Tanah Suci Dewa Ilusi untuk melawan mereka. Selama Tanah Suci Dewa Ilusi tidak ikut campur dalam pertempuran, mereka bisa menghancurkan segalanya dan membunuh mata Dewa ke-9. Zhao Feng, saya tidak tahu bagaimana Anda bisa melarikan diri dari sana, tapi saya berbeda. Aku akan mengeksekusimu di sini. Yu Liuping menatap Zhao Feng, suaranya dingin dan kejam. Pada saat ini, banyak lubang bundar muncul di kapal perang hitam dan abu-abu, berkedip dengan cahaya putih dan bahaya yang memancar. Minggir, Zhao Feng berteriak. Keturunan Light Rache memiliki pemahaman tentang Heaven's Legacy Rache dan segera tersebar. Swish swish swish. Pada saat yang sama, berkas cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari kapal perang, memusnahkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Seluruh langit dipenuhi dengan balok kehancuran ini. Semua orang menggunakan berbagai keterampilan kecepatan atau teknik melarikan diri untuk menghindari salvo dari kapal perang. Akhirnya, rombongan berhasil menahan tembakan pertama dari Heaven's Legacy Rache. Heh, kamu baru saja melalui pertempuran besar dan telah menggunakan semua trikmu. Kamu pasti sudah di ujung tali sekarang, kan? Dewa-dewa Stellar Aspect diejek. Hanya itu yang kamu lihat. Kami bahkan tidak menggunakan semua kekuatan kami untuk melawan Tanah Suci Dewa Ilusi. Zhao Feng menjawab dengan tenang. Dia sudah lama meramalkan bahwa semua ini mungkin didorong oleh perlombaan warisan surga, jadi dia selalu menahan kekuatannya. Semuanya, keluar. Zhao Feng merentangkan lengannya dan menciptakan jalur spasial ke kerajaan ilahinya.
Yang pertama muncul adalah beberapa sosok merah. Mereka adalah Blood Flame Killins dan Blood Flame Killin Rache Patriarch telah lama mencapai level dewa-dewa. Hanya semut kecil ini, Dewa Lord Stellar Aspect menjawab dengan jijik. Blood Flame Killins ini memiliki garis keturunan biasa dan kultivasi rendah. Yang terkuat dari mereka hanyalah Dewa Surga pertama. Apa gunanya mereka? Tapi Dewa-Dewa Stellar Aspect baru saja selesai berbicara ketika beberapa sosok raksasa muncul dari lorong. Beberapa burung pemakan bangkai singa emas melolong di langit. Setelah itu, iring-iringan binatang purba dari segala bentuk dan warna muncul. Meskipun hanya sejumlah kecil yang telah mencapai level dewa-dewa, mayoritas dari mereka adalah ahli kelas atas dari level dewa-dewa. Saat faksi ini berkumpul di satu tempat, mereka mewakili kekuatan yang sangat besar. Yu Liu Ping, Dewa-Dewa Stellar Aspect, dan anggota lain dari ras warisan surga semuanya agak heran. Karena mereka tidak dapat mengetahui apapun tentang mata dewa ke-9, mereka bahkan tidak mengharapkan Zhao Feng memiliki begitu banyak bawahan. Dengan gelombang jubah ruang waktu, seekor naga besar yang diselimuti api hitam muncul, dan di atas kepalanya ada kucing pencuri yang aneh dan aneh. Pada saat ini, seluruh faksi Zhao Feng berkumpul di sini. The Light Rache dan Xin Wuheng dengan gembira memandang Zhao Feng. Zhao Feng tidak mengungkapkan semua ini kepada mereka. Sekarang sepertinya mereka masih bisa bertarung melawan ras warisan surga. Di kejauhan, banyak anggota Tanah Suci Dewa Ilusi semuanya memiliki ekspresi yang agak menarik. Seperti yang diharapkan dari mata Dewa ke-9, Anda tidak dapat memahaminya menggunakan akal sehat. Setelah keterkejutan awalnya, God Lord Dreamcaller kembali tenang. God Lord Stellar Aspect, siapkan God Killer Cannon. Mata Yu Liu Ping gelap dan termenung. Iya, God Lord Stellar Aspect mulai membentuk mantra, mengambil kendali platform penembakan emas di sebelahnya. Berdengung, bats. Berbagai arai muncul di sekitar platform penembakan emas dan perlahan mulai berputar. Platform penembakan mulai berkedip dengan cahaya redup saat energi yang sangat besar mulai terkumpul. Membunuh. Mata Zhao Feng menjadi gelap saat dia memberi perintah. Mereka baru saja mengalami kekuatan God Killer Cannon. Serangannya setara dengan serangan kekuatan penuh dari Dewa Surga ketiga. Namun, God Killer Cannon bisa menyerang area yang sangat luas. Sementara pasukannya bisa menghindari tembakan meriam biasa dari kapal perang, kemungkinan menghindari meriam God Killer sangat rendah. Kiil, keturunan Light Rache, binatang purba, Zhao Feng, dan ahli lainnya menyerang kapal perang hitam dan abu-abu. Kekuatan serangan mereka membuat seluruh kerajaan Dewa Ras Cahaya bergemuruh dan bergetar. Jika bukan karena fakta bahwa kerajaan ilahi ini sangat kokoh, itu pasti sudah musnah beberapa waktu yang lalu oleh pertempuran ini. Dua anggota Heaven's Legacy Rache lainnya mengambil alih kapal perang. Penghalang pertahanan abu-abu muncul di sekitar kapal perang. Pada saat yang sama, pintu masuk muncul di kedua sisi kapal perang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 6 angka keluar. 6 orang ini semuanya adalah pengawal Dewa Kematian, perpaduan antara kehidupan dan teknologi otomat. Yang terlemah dari mereka adalah Dewa Surga kedua sedangkan yang terkuat adalah Surga ketiga. Teknologi otomat dan garis keturunan yang ditanamkan di dalamnya membuat mereka menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Ledakan, bang, jatuh. Banyak anggota kekuatan kerajaan Dewa Ras Cahaya mengepung kapal perang dan melepaskan serangan kuat. Meskipun Heaven's Legacy Rache hanya memiliki 6 petarung, semuanya sangat kuat. Selain itu, meriam energi kapal perang terus-menerus ditembakkan. Binatang purba Zhao Feng menderita korban terbesar. Tapi klon Zhao Feng, Zhao Hui, memiliki Eye of Samsara of Life. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, dia bisa menggunakan seni reinkarnasi pada mereka yang berada di bawah level dewa-dewa. Semakin rendah tingkat kultivasi, semakin mudah mereka untuk bangkit kembali. Kapal perang itu tiba-tiba meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan saat God Killer Cannon ditembakkan. Seberkas cahaya besar melesat ke depan. Kekuatan serangan yang mengerikan dan area efek yang luas membuat semua anggota kekuatan Light Rache Divine Kingdom gemetar ketakutan. Pengabaian ilusi mata dewa, Zhao Feng secara alami tidak akan membiarkan ini terjadi dan mengaktifkan mata kirinya. Kabut mimpi merembes ke dunia. Segala sesuatu dalam penglihatan Zhao Feng berubah abu-abu dan redup, semua kecuali sinar putih, yang memancarkan cahaya yang menyilaukan dan melamun. Memadamkan, kekuatan pikirannya beredar saat dia mengaktifkan teknik garis keturunan mata impiannya.
Sinar cahaya putih mulai menyebar. Pada akhirnya, God Killer Cannon tidak melukai siapapun. Kemampuan yang kuat dari mata Dewa ke-9, Yu Liuping menatap mata Zhao Feng dengan heran. Ledakan, bang, jatuh. Saat kedua belah pihak melanjutkan bentrokan sengit mereka, penghalang pertahanan di sekitar kapal perang Heaven's Legacy Rache mulai menunjukkan kerusakan. 6 pengawal Dewa Kematian juga merasa sulit untuk menangkis serangan massal. Tentu saja, pihak Light Rache Divine Kingdom menderita kerugian yang mencengangkan. Di kejauhan, kekuatan tanah suci Dewa Ilusi mengambil semuanya. Saya tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan memiliki banyak gerakan. Dia benar-benar kuat, dan ras warisan surga juga tidak bisa diremehkan. God Lord Dreamcaller bergumam. Kapan kita akan bergerak? Kulit pucat wanita tua berambut biru itu perlahan kembali normal, dan dia memberikan senyuman yang menakutkan. Tanah suci Dewa Ilusi telah lama menebak bahwa berita di mata Dewa ke-9 sengaja dibocorkan oleh ras warisan surga, dan mereka mengharapkan perlombaan warisan surga untuk duduk di sela-sela dan menunggu untuk menuai panen. Tunggu sebentar lagi, aku benar-benar terluka oleh God Killer Cannon itu. God Lord Dreamcaller memberikan senyum menawan. Pada saat yang sama, anggota lain dari Tanah Suci Dewa Ilusi mulai pulih. Aura mereka menjadi lebih kuat secara signifikan, dan beberapa orang yang jatuh pingsan karena luka-luka mereka tiba-tiba terbangun. Seolah-olah semua ini telah dipalsukan, sebuah akting. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?